Kalau aku sih ada beberapa kali ya. Mungkin yang pertama, aku sama adik KTP ku tuh bisa sharing banyak dan juga mendalam gitu, tanpa ada rasanya gak enak. Jadi kita bisa cerita banyak hal sampai keburukan-keburukan kita pun juga kita buka gitu. Nah itu bagaimana sih? Dulu aku emang nekat sih, sebelum aku minta mereka cerita, aku nekat gitu. Aku cerita tentang diriku sehingga adik KTB ku pun juga bisa merasa enak gitu buat cerita juga ke aku gitu. Jadi aku harus bayar duluan. Nah, terus yang kedua, aku sendiri juga mendapatkan pelajaran yang banyak gitu dari adik-adik KTB ku, dari sharing-sharingnya adik KTB ku, sehingga aku juga bisa belajar, sehingga aku juga bisa bertumbuh, nggak cuma adik KTB ku doang. Nah, terus yang ketiga, waktu itu aku sama adik KTB ku KTB seminggu tiap hari karena mau ngejar materi. Terus pernah sekali kita KTB sampai 6 jam dari maghrib sampai tengah malam karena kita kasihkan cerita sama sharing, bahas-bahas materi yang ada. Hal yang berkesan menurutku dalam ber-KTB itu yang pertama, itu waktu kita membahas materi KTB dan kita punya pendapat masing-masing, tetapi kita masih bisa saling melengkapi dan saling menguatkan. Dan yang kedua itu waktu kita bisa makan bareng, jalan bareng, ngobrol bareng, serta sharing juga. Karena menurutku itu dari situ kita juga bisa saling menguatkan, saling tahu masalah satu sama lain, juga mendengarkan cerita dan keluh kesah dari saudara KTB maupun adik KTB. Ya, pertama itu senang soalnya bisa dapat saudara baru di Jogja. Terus juga karena aku beda jurusan sama saudara KTB ku dan adik KTB ku, dan kakak KTB ku juga beda jurusan, jadi bisa nambah banyak banget wawasan baru, insight-insight baru. Kalau jenuh dalam ber-KTB sih pernah sih. Mungkin pernah ya, aku juga agak sedikit lupa. Pernah lah ya, aku sendiri pernah. Kayaknya hampir semua pernah mungkin ya. Nah, gimana sih cara untuk mengatasi rasa jenuh tersebut? Nah, kalau dari aku pribadi sih, yang pertama aku itu dulu ingat-ingat kenapa aku menjadi PKTB. Jadi aku merasa tanggung jawab gitu loh, aku nggak boleh meninggalkan tanggung jawab ini. Terus yang kedua, aku selalu mencoba mencari asiknya dalam ber-KTB gitu kan. Sehingga sebelum aku ber-KTB, setiap aku mau KTB gitu, aku merasa semangat mau KTB. Terus yang ketiga, aku mencoba untuk menyayangi adik-adikku lah, sehingga hubungan aku dan adik KTB-ku ini gak cuman hubungan kerja aja gitu, tetapi aku juga merasa bahwa mereka ini adalah adik-adikku ini adalah orang-orang yang memang harus aku pedulikan. Terus yang terakhir, tapi sama pentingnya dengan yang lain adalah berdoa sama Tuhan untuk minta dikuatkan dan diingatkan sama misi yang kita udah komitmenkan di awal ini gitu loh, sehingga kita juga nggak sembarang merasa jenuh dan nggak asal ditinggalin KTB-nya gitu. KTB itu kan gak selalu tentang harus mengejar materi KTB, tapi mungkin juga bisa diselingi dengan PA atau sekedar sharing, nonton bareng. Nah, di KTB itu kan juga ada proyek ketaatan. Nah, mungkin proyek ketaatan itu juga bisa kita manfaatkan dengan baik. Mungkin kita bisa melakukan kegiatan sosial atau hal yang lainnya, yang asik lainnya, seperti mungkin memasak bersama atau melakukan hal-hal lain bersama. Mungkin KTB-nya bisa divariasiin lokasinya, kayak pindah-pindah atau ke tempat makan, kayak gitu. Terus kegiatannya juga bisa divariasiin, kayak olahraga bareng, atau sharing, makan-makan, jalan, hunting foto, segala macem. Terus juga mungkin bahan untuk dibahasnya itu nggak harus selalu buku gitu. Bisa juga kita ngebahas video atau podcast yang rohani yang ada di YouTube. Terus juga bisa juga kita bahas kehidupan sehari-hari kayak akademik atau kuliah atau masa depan atau isu-isu hot yang ada saat ini juga bisa kayak gitu, atau kehidupan pribadi, pengalaman, pokoknya sesuatu yang bisa menjadikan kita tuh bonding gitu loh, bisa lebih deket kayak saudara kayak gitu sih. Teman-teman semangat.